Jadi saya 55 tahun ke atas. Jadi saya kira salah satu yang mungkin saya ingin sampaikan adalah kadangkala orang itu kebingungan atau minimal belum tahu secara pasti akan ngapain setelah 55 tahun pensiun gitu kan ya. Nah, salah satu alternatif yang menurut saya bisa kita jalani adalah kita teruskan hobi kita, Pak. Setiap orang mempunyai kisah perjuangan kehidupan. Kita dapat belajar dari mereka. Yuk kita tonton video ini sampai tuntas di segmen The Journey Behind. Semangat pagi. Video kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang semangatnya luar biasa sekali. Orang yang kalem, tenang, humble, tapi kalau bicara mantap sekali. Nah, hari ini dia bergelut di dalam bidang fotografi. Walaupun sebelumnya dia adalah seorang karyawan profesional di suatu perusahaan nasional yang beberapa tahun lalu beliau melewati masa kurang baktinya. Beliau bernama Pak Totis. Seperti apa sosok beliau? Ayo mari kita lihat bersama-sama wawancara berikut ini. Selamat pagi Pak Totis. Selamat pagi, luar biasa. Wah, luar biasa ya semangatnya Pak ya. Pak, ini kita mau ngobrol sebentar nih Pak tentang Ya, silakan Pak. Pak Totis dan kegiatannya hari ini Pak ya. Baik-baik Pak ya, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, kita harus jaga jarak nih Pak. Jadi kita ngobrolnya lewat online seperti ini. Aktivitasnya apa Pak hari ini kalau bisa disampaikan? Kalau hari-hari saya sebenarnya sih tidak lagi sama dengan ketika saya masih aktif di perusahaan swasta ketika karyawan dulu Pak. Nah sekarang ini karena sudah mengatur diri sendiri, jadi aktivitasnya itu lebih ringan gitu. Kapan terakhir Pak berdinas di perusahaan? Saya sebenarnya kalau masa purna bakti resminya itu kan tahun kemarin. Tetapi ketika itu saya pamit duluan, jadi saya pensiun dini pada saat Desember 2017, Pak. Apa yang Bapak lakukan hari ini, Pak? Ya, sebenarnya saya itu kan punya hobi, Pak. Hobinya itu ada beberapa. Tapi saya memilih salah satu hobi saya, fotografi. Nah, fotografi itu sendiri berawal dari dulu itu benar-benar murni sebagai fotografer. Seperti itu. Nah, itu saya geluti sejak masih karyawan, Pak. Okay. Nah, itu berjalan terus, akhirnya ketika saya menjalani purna bakti, akhirnya bisa lebih fokus karena waktu lebih panjang. Itu sekarang tidak hanya sebatas sebagai fotografer. Malah kalau fotografernya sendiri mungkin udah ada tim, udah ada anak saya, ada teman-teman lain yang akan membantu. Tetapi sekarang ini saya lebih banyak ke agensi sebenarnya Pak. Tetap bisnis intinya adalah fotografi, tetapi sebagai agensi di situ masuk ke area digital imaging, desain grafis dan sebagainya. Sudah ada tim Pak ya hari ini ya? Jadi sebenarnya sih tim saya itu tim kecil yang pasti anak saya, karena kebetulan dia juga lulusan dari DKV di bidang yang sama. Nah kemudian ada juga tim lain yang sifatnya lebih ke tim by project. Oke, berarti untuk seriesnya itu sejak kapan Pak ya? Sudah dapat pandangan? Bisa dibilang benar-benar serius mendirikan sebuah perusahaan formil itu ketika saya sudah purna bakti, Pak. Jadi mungkin di sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu sudah berbadan hukum, jadi kita punya sebuah perusahaan yang memang legal gitu ya, yang kita bisa menawarkan lebih enak lah ke customer, seperti itu. Bisnisnya gimana Pak hari ini posisinya? Ya, pasti karena ini sebuah bisnis yang banyak saingan, pasti dan ini adalah bisnis kreatif, sehingga menurut saya naik turunnya itu memang luar biasa.
Beda dengan ketika kita masih karyawan. Satu hal yang mungkin menjadi catatan biasa bagi saya adalah ketika kita berbisnis sendiri sebagai owner itu benar-benar harus siap, sejak capek, siap siap macam-macam, siap kerja keras dan seterusnya. Dan ketika misalnya ada problem di lapangan, ya kita harus turun langsung. Beda dengan ketika kita dulu karyawan, yaitu mungkin kita punya tim, kita disuruh dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Lokasi berbisnis di mana nih Pak? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Ya, kalau basis saya sebenarnya di Jakarta, Pak. Tapi kalau untuk ketemu dengan klien kan di masa yang sekarang tidak harus selalu di kantor, tidak harus selalu di rumah, tapi kita lebih banyak sebenarnya bertemu di tengah. Kadangkala saya datang ke tempat klien, kadangkala kita janjian di sebuah kafe dan sebagainya. Apalagi di masa yang sekarang kita mesti jaga jarak, ya ini bisa via telepon, via Zoom dan sebagainya, Pak Ian. Ya alhamdulillah, meskipun jarak menjadi menjadi faktor, tapi tetap komunikasi dan orderan tetap masuk, Pak Ian. Waduh, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat banyak orang nih ya Pak. Pak, Iya, bisa iya, dijelaskan terima kasih. lebih detail lagi nih Pak tentang bisnisnya. Yang pertama tentang portofolionya Pak, bisa dijelaskan lebih detail Pak. Oke, jadi sebenarnya yang pasti fotografi, Pak. Fotografi itu layanannya mulai dari fotografi liputan, baik itu wedding, pre-wedding, dan sebagainya. Kemudian kita juga pernah meliput sebuah acara, misalnya ada acara pameran di JCC, ada launching produk, dan sebagainya. Sekalian dengan videografi biasanya, Pak Ian. Seperti itu. Nah, itu satu. Dan yang kedua, membuat sebuah company profile. Nah, company profile yang sekarang itu sedang diminati adalah company profile dalam format video. Nah, saya juga menerima pekerjaan seperti itu. Kita bisa membantu banyak perusahaan di lini bisnis apapun untuk menyiapkan company profile video untuk mereka. Nah, dan untuk secara teknologi ya tentu saja kita harus memiliki sebuah perangkat yang sesuai. Kita punya kamera yang mungkin juga cocok untuk video. Kita harus punya drone saya kira, dan juga punya teman-teman atau punya tim yang terlatih, tidak hanya sembarang ngambil gambar, tetapi benar-benar secara teknis fotografi benar-benar bisa dijamin. Kalau untuk edukasi gimana Pak? Nah, waktu terakhir saya di perusahaan dulu menjadi sebagai karyawan itu saya dipercaya sebagai head dari corporate university, Pak. Jadi sebuah lembaga learning center untuk internal. Nah, disitulah saya ngerasa bahwa fotografi pun bisa dijadikan sebuah ajang untuk kita berbagi pengetahuan. Nah, makanya di tanggal 2 Januari 2016 ketika itu tepatnya, saya buka kelas awal untuk sekolah fotografi, Pak. Saya beri nama Toti School of Photography, tetapi tidak memiliki gedung ketika itu. Kita benar-benar pindah. Jadi sesuai dengan kebutuhan, seringkali justru kita itu mengajar di lokasi klien. Apa kalau untuk terkait dengan portofolio tadi, sebenarnya siapa sih Pak yang menjadi target pasarnya? Yang pertama adalah yang target pasarnya personal, seperti untuk wedding, pre-wedding, acara-acara keluarga, anniversary dan sebagainya itu lebih ke personal. Dan yang kedua adalah yang kliennya itu lebih ke perusahaan. Di perusahaan itu seperti liputan acara perusahaan, company profile, RUPS dan sebagainya, itu ada tim yang lain yang terspesifikasi sebenarnya bisa berbeda. Channelnya apa Pak untuk membranding? Jadi saya mengandalkan medsos, mengandalkan Instagram, Facebook, kemudian kita juga lewat broadcast, lewat WhatsApp dan sebagainya, dan yang pasti YouTube, Pak Ian. Jadi kadang-kala kita tidak directly berjualan di YouTube, tidak, tapi kita meletakkan portofolio kita, contoh karya kita di YouTube, dan di situ mereka akan melihat, oh oke, ini yang kira-kira yang akan saya cari, seperti itu, Pak Ian. Yang terakhir, Pak. Ya, Pak Ian. Setelah ada seseorang tertarik nih dengan profilnya Pak Totis, mungkin Pak Totis bisa kasih gambaran kepada kita atau orang yang membutuhkan jasanya Pak Totis. Kenapa kita harus memilih Pak Totis, Pak? Saya lebih menekankan ke sisi
seninya Pak. Jadi ada artnya Pak Ian. Jadi ketika kita melakukan pemotretan wedding, pre-wedding dan sebagainya, itu nuansa artnya lebih kental menurut saya ya. Jadi baik dari sisi teknis editingnya, kemudian teknis pengambilan gambar, angle dan sebagainya, itu lebih mengutamakan seninya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar motret mendokumentasikan, kita juga melihat berbagai angle yang tidak biasa. Kemudian pada saat mengedit pun, touching di retouch fotonya pun, itu kita kadangkala berbeda dengan fotografer yang lain, Pak Ian, seperti itu. Sebelum kita tutup pembicaraan ini, ada pesan-pesan dan kesan dari Bapak terhadap mereka yang menonton video ini. Silakan, Pak. Baik, Pak Ian. Ya, tentu saja pertama saya pengen berpesan untuk kawan-kawan semua seangkatan. Jadi saya 55 tahun ke atas, jadi saya kira salah satu yang mungkin saya ingin sampaikan adalah kadangkala orang itu kebingungan atau minimal belum tahu secara pasti akan ngapain setelah 55 tahun pensiun gitu kan ya. Nah, salah satu alternatif yang menurut saya bisa kita jalani adalah kita teruskan hobi kita, Pak. Jadi apapun hobi itu, tidak usah bicara dulu tentang ini akan laku di pasar atau tidak. Tapi hobi itu silahkan ditekuni dengan benar, dengan serius. Dan saya yakin pasti apapun hobi itu akan ada manfaat dan peluang bisnisnya ke depan, Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagi teman-teman yang mungkin masih bekerja, masih aktif, masih usia di bawah 55 tahun, satu hal yang mungkin perlu dipersiapkan adalah bahwa satu hari nanti kalian semua juga akan pensiun. Jadi tidak ada salahnya untuk memulai dari sekarang, ya. Tidak ada waktu yang berjalan lambat. Kadangkala waktu itu terkesan terlalu cepat, malah. Jadi tidak ada salahnya untuk memulai dari sekarang dengan benar, dengan serius dan dengan terencana. Nah, apapun hobi Anda, lakukanlah itu dengan baik, dengan benar, dan syukur-syukur sebelum usia pensiun bisnis itu sudah jalan dengan baik, malah Pak Ian, seperti itu. Nah, kemudian dalam kesempatan ini, kalau boleh saya juga ingin sedikit berpromosi tentang bisnis kami. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk melihat lebih dalam, pengen mendapatkan layanan dari kami untuk fotografi, videografi, desain grafis dan sebagainya, silahkan melihat YouTube channel saya. YouTube channelnya Antoti Syafei. Kemudian Instagramnya juga ada Totizep, dan website kami juga ada totis.com. Dan satu hal yang paling penting adalah silahkan juga kontak langsung di 081 289 289 269. Terima kasih, Pak. Rekan-rekan semuanya, terima kasih telah menyaksikan wawancara kami. Itulah wawancara kami dengan Pak Totis yang ternyata bergeluti bisnis fotografi hari ini, dan luar biasa variannya. Pesan yang dia sampaikan juga adalah tekuni diri Anda sendiri, tekuni hobi Anda, tekuni apapun yang Anda miliki sebagai kekuatan Anda, karena bisa jadi suatu ketika itu akan juga bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda, sebagai ladang rezeki Anda. Selamat pagi. Itulah video kisah perjuangannya. Jika video ini menginspirasi Anda, silakan komen, like, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya.